Sang istri muncul dari air kolam. Padahal udah hampir 40. Tubuhnya masih secantik saat remaja. Dia menggunakan handuk untuk membungkus bagian bawah tubuhnya. Berniat masuk ke dalam rumah untuk berendam air panas. Tapi tidak menyadari suaminya sedang menatapnya begitu teduh. Sang istri baru saja masuk ke sauna. Pintu kaca langsung terkunci. Dia ketakutan. Tentunya ini adalah organ yang dirancang oleh suaminya yang mesum. Suhu di dalam ruangan tiba-tiba meningkat menjadi 190 derajat. Panas yang meningkat membuatnya sulit bernapas. Kulitnya terbakar sampai merah membara. Ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba ada sebuah kalimat muncul di pintu. Saya lahir dari lumpur, jadi saya tidak takut dingin. Air akan menenggelamkan saya tetapi api tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Siapa saya? Teka-teki ini sungguh sangat sulit. Namun, dengan IQ 250, istri ini dengan cepat menebak jawabannya. Dia masuk ke tengah ruangan dan membungkus tangannya. Gadis itu menggunakan tangannya untuk mendorong batu panas di sana. Dan seperti yang diharapkan, dia melihat sepotong besi. Sekarang suhunya naik menjadi 220 derajat. Dia membuka potongan besi itu. Ada magnet di dalamnya. Dia bergegas ke pintu. Gunakan magnet untuk mendorong kait pintu ke satu sisi. Tubuhnya panas dan melepuh. Dia mencoba menekan rasa sakitnya dan menggunakan semua kekuatannya. Pada akhirnya hanya tersisa satu batang besi. Ketika akan sukses, istri ini tidak bisa tahan lagi. Jatuh ke tanah dan terbakar sampai mati. Sungguh kejam. Suaminya adalah seorang desainer interior dengan mentalitas yang sangat menyimpang. Dia mengkhususkan diri dalam merancang ruang rahasia yang mematikan untuk menyenangkan mesum kaya. Dia bahkan tidak mengampuni istrinya untuk menguji produk baru. Bahkan putri satu-satunya terkunci di ruang rahasia juga. Dia memberitahu putrinya bahwa satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan memecahkan teka-teki. Memang benar dia sudah kehilangan akal. Kali ini dia merenovasi kompartemen kereta. Orang-orang ini adalah karakter yang dia pilih dengan cermat. Aduh tidak. Larilah. Ada masalah di kompartemen kereta yang menyebabkan penumpang tertabrak hingga berputar-putar. Sementara semua orang masih shock. Di bawah rangka kereta, serangkaian pilar besi menjorok keluar. Arus tegangan tinggi segera menyelimuti kompartemen kapal. Semua orang sangat bingung dan takut. Sedikit yang mereka tahu bahwa mereka telah memasuki permainan yang mematikan. Pria botak ini melepas sabuk celananya dan meraihnya di pegangan pintu. Buka kokpit. Dalamnya ada mesin koin kuno. Di atasnya tulis angka 9. Gambar iklan di dekatnya mengingatkan. Di kompartemen kereta api ini ada 9 koin semuanya. Tugas mereka adalah menemukan cara untuk memasukkan semua 9 koin ke dalam untuk menemukan jalan keluar. Gadis kulit hitam melihat jam pegangan ada yang salah. Dia membungkus bahan kulit di atas tangannya dan menariknya ke bawah dengan paksa. Seperti yang diharapkan menemukan satu koin. Orang lain yang melihat ini juga bergegas menarik pegangan di kereta untuk mendapatkan koin. Tapi bukankah sesederhana itu? Memang bukan. Setiap kali ketika koin jatuh, voltase di kereta menjadi 2 kali lipat. Tidak lama setelah itu seluruh kompartemen kereta mulai memuntahkan api. Semua orang berbaring diam di lantai dan tidak berani bergerak. Hanya bisa memberikan koin kepada pria berambut keriting ini. Biarkan orang ini memasukkan koin ke dalamnya. Ketika pria botak mendapat koin terakhir, dia tidak hati-hati ketika menyentuh besi dan terbakar menjadi abu. Orang-orang yang lain ketakutan setengah mati ketika mereka melihat pemandangan itu. Gadis pirang ketika melihat itu, segera mengambil sepotong kulit dan bergegas ke arahnya. Tapi sudah lambat. Si botak meninggal. Mereka tidak punya waktu untuk terkejut. Ketika koin terakhir dimasukkan ke dalam, tiba-tiba di kompartemen kereta muncul pipa drainase. Ketika semua orang telah melompat turun, pintu secara otomatis menutup. Mereka pikir mereka diselamatkan. Tanpa diduga, sekitarnya mulai tenggelam.
Baru sekarang mereka mengetahui bahwa mereka telah melompat ke dalam lift yang tertutup. Beberapa saat setelah lift berhenti bekerja, semua orang tarik pintu keluar. Lihat sekeliling, ini Bang. Pernahkah Anda bermain melarikan diri dari ruang rahasia? Jenis permainan di mana jika Anda tidak dapat melarikan diri, Anda harus mati. Orang-orang muda ini terkunci di ruang rahasia. Gadis berambut keriting ini tidak sengaja terkena laser. Jadi sinar laser menyebar ke seluruh ruangan. Yang lain kesulitan mengeluarkan gadis berambut keriting itu keluar. Speaker mulai mengeluarkan suara. 10 menit kemudian akan mengaktifkan seluruh sistem laser. Waduh, itu pintu keluarnya. Sepertinya jika ingin keluar dari tempat neraka ini, mereka harus memecahkan jebakan jaring laser dalam 10 menit. Tiba-tiba pria berjanggut ini menyadari ada semangkuk permen lollipop di lantai. Ketika mengambilnya dan melihat lebih dekat, dia telah menemukan bahwa ada kunci yang tersembunyi di dalamnya. Kunci itu bisa membuka brankas-brankas ini. Semua orang bertindak cepat. Tinggal 6 menit lagi sampai pintu tertutup otomatis. Tidak bisa hanya duduk dan menunggu mati seperti ini. Sementara semua orang membuka brankas. Pria berjanggut ini mengambil lollipop. Dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk membuka jalan. Dengan setiap langkah yang dia ambil di lantai porselen, dia meletakkan permen lollipop. Namun, dia masih belum cukup berani. Dia hanya mengambil beberapa langkah, dia telah menginjak jebakan. Laser segera muncul. Tidak sengaja terkena. Menyebabkan dia panik dan jatuh pingsan. Yang lain mencoba yang terbaik untuk menariknya ke dalam. Waktu sekarang, hanya tinggal 1 menit lagi. Di saat yang mendesak, gadis berambut keriting ini telah menemukan petunjuk. Itu adalah peta. Dia buru-buru melemparkannya ke gadis kulit hitam. Gadis kulit hitam meletakkannya di peta bank. Dan menemukan cara yang aman untuk menghindari jebakan. 10 detik terakhir. Di bawah bimbingannya, semua orang berhasil keluar. Namun, masih belum mendapatkan kembali ketenangan. Gua ini tiba-tiba bergetar hebat. Mereka mencoba melompat keluar dari sana. Dan kemudian terus dikejutkan oleh pemandangan baru. Ini adalah pantai. Sambil terkagum-kagum, gadis berambut keriting itu melihat kamera yang aneh. Dia mengambilnya dan hendak mengambil foto. Saat coba menekan kamera, cahayanya sangat terang sehingga membuat mata mereka menyilaukan. Ketika mereka sadar, mereka menemukan bahwa segala sesuatu di sekitar mereka diam. Ini sama sekali bukan pantai. Itu ruang rahasia. Semua orang mengikuti petunjuk di foto dan menemukan jangkar. Itu dikaitkan dengan tali. Ketika mereka bekerja sama untuk menarik, sesuatu yang aneh terjadi. Pasirnya tiba-tiba menggelembung. Gadis pirang itu menenggelamkan kakinya dengan cepat. Pria berjanggut melihat itu dan dengan cepat melilitkan tali ke tubuhnya. Lalu melompat turun untuk menyelamatkan gadis pirang itu. Namun saat hendak naik ke atas, talinya putus. Jadi dia meninggal. Mereka masih belum sempat bersedih lalu tiba-tiba seluruh pantai berubah menjadi rawa. Gadis berambut keriting mengangkat jangkar. Buka pintu satu-satunya rumah di pantai. Di sana, gadis kulit hitam itu melihat sebuah organ. Ketika membukanya, langit langsung berubah menjadi malam. Pasirnya tenggelam lebih cepat dan lebih cepat. Pada saat yang sama mercusuar di luar mengeluarkan sebuah tangga. Gadis kulit hitam memimpin. Yang lain menunggu di rumah. Gadis kulit hitam itu memang menemukan jalan keluar di atas mercusuar. Pada saat yang sama, gadis berambut biru juga menemukan jalan rahasia di dalam rumah. Jadi mana jalan keluar yang sebenarnya? Pria berambut keriting berpikir sejenak. Kemudian memutuskan untuk naik ke mercusuar bersama gadis kulit hitam. Sementara gadis berambut keriting itu masuk ke arah lain. Namun, pintu masuk ke mercusuar hanya dapat memuat 2 orang. Saat giliran pria berambut keriting itu mulai menarik kembali ke dalam. Akhirnya dia terpeleset dari pagar dan jatuh dari mercusuar. Tenggelam di pasir, tidak jelas apakah mati atau hidup. Sekarang seluruh pantai pasir terendam. Gadis kulit hitam dengan gadis pirang pergi dulu. Mereka berdua mengikuti jalan keluar di atas tanah.
Dia melihat sekeliling. Gadis pirang itu berpikir dia benar-benar bisa keluar. Tiba-tiba gadis berambut keriting bergegas berlari keluar. Lihat luka-luka di tubuhnya. Mereka tahu bahwa mereka berada di ruang rahasia lain. Tiba-tiba hujan deras. Itu adalah hujan asam yang mengerikan yang melelehkan seluruh mobil. Ketika jatuh di kulit manusia, itu langsung membusuk. Ketiga gadis ini berpartisipasi dalam permainan ruang rahasia kematian. Jika kalah, hanya bisa mati. Jika ingin hidup, harus berlari ke toko ini. Setelah beberapa saat, hujan asam berhenti. Namun setiap 1 menit itu akan dimulai ulang. Saat putus asa gadis pirang itu melihat berita di televisi. Orang-orang sedang mengumpulkan hujan asam. Masih tidak memiliki kesempatan untuk memikirkan apapun, tiba-tiba telepon di samping berdering. Mereka berlari ke sana. Tapi bilik telepon terkunci. Semua orang berpikir kembali ke berita tadi. Dan menyadari bahwa hujan asam akan mencairkan rantai besi. Mereka bergegas mencari wadah yang bisa menampung hujan asam. Hanya tinggal 20 detik lagi. Gadis pirang itu menemukan sebuah botol yang tidak bisa dicairkan. Dia buru-buru meletakkannya di tanah. Segera setelah berlari ke dalam, hujan asam mulai turun lagi. Pelindung plastik di atas perlahan mencair. Gadis-gadis itu menggertakkan gigi mereka dan bertahan ketika air hujan menimpa mereka. Akhirnya menunggu hujan berhenti. Gadis pirang mengambil botol penuh air hujan. Dan dituangkan ke dalam rantai besi. Hanya dalam sekejap rantai besi itu meleleh. Gadis kulit hitam itu segera mengangkat telepon untuk meminta bantuan. Tapi tidak ada yang menjawab telepon. Waktunya telah tiba lagi. Bilik telepon hanya dapat menampung 2 orang. Saat putus asa gadis pirang itu melemparkan payung kepada gadis kulit hitam itu. Namun, payung biasa tidak dapat menghalangi hujan asam. Sambil bersiap untuk hancur dalam hujan. Gadis kulit hitam melihat papan reklame di atas payung. Angkat telepon pada dering ketiga. Taksi di sebelahnya akan membuka pintu. Mereka mengikuti instruksi. Gadis berambut hitam berhasil melarikan diri ke dalam mobil. Ketika hujan berhenti, 2 lainnya segera berlari ke mobil juga. Tapi tak disangka, taksi ini otomatis menutup pintu. Dan juga bilik telepon di belakang. Hujan asam akan segera kembali. Kali ini, pasti akan mati. Kedua gadis ini benar-benar putus asa. Mereka saling berpelukan erat dan keduanya meleleh dan membusuk dalam hujan asam. Ketika gadis kulit hitam itu bangun, dia mendapati dirinya berada di ruangan yang aneh. Putri desainer itu telah menyelamatkannya. Dia selalu tidak setuju dengan ayahnya. Kematian ibunya membuatnya semakin membenci ayahnya. Jadi dia selalu diam-diam mengamati dan membantu gadis kulit hitam itu. Gadis kulit hitam buka ruang rahasia yang menampung putri desainer. Di akhir film, mereka berdua mengendalikan perancang itu dan membawanya ke polisi.